dengan Jaring Nasional hingga ke daerah, Apindo mengusung semangat Indonesia Incorporated. Berikan tepuk tangan meriah untuk Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kami persilakan. Silakan, Kang. Yang saya hormati, ini sahabat saya, namanya nama orang Sunda tapi orang Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Maman Abdurrahman, penasehat ahli saya tapi keburu jadi menteri. Bapak Menteri Tenaga Kerja. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Kemudian di Jakarta, tetapi tidak lupa membangun di Jawa Barat. Pak Erlangga Hartarto, Pak Enggar, agak mirip. Problem fiskal, ada problem sosial, ada problem politik yang harus segera diselesaikan di Jawa Barat, sehingga gubernur mengorkestrasikan seluruh kepentingan investasi dari mulai tingkat RT sampai tingkat menteri. Apa sudah OSS, tetapi seringkali mengalami keterlambatan di OSS-nya. Uploadnya lama, beban uploadnya besar, sehingga kemudian setelah itu pengusaha harus menyelesaikan pada tingkat teknis sampai pada tingkat RT RW, karena secara sosiologis dia berdiri di situ tidak bisa hanya sekedar membawa surat keputusan. Maka di situ diperlukan seorang pemimpin untuk mengorkestrasikan, memberikan pemahaman kepada lingkungan masyarakatnya bahwa kehadiran industri membawa daya dukung multiplier efek ekonomi apabila rakyatnya memiliki kesiapan. Tetapi kalau masyarakatnya di pikirannya adalah ketika ada investasi maka ada penjualan tanah, harga tanah menjadi naik, maka setelah itu pembebasan dia beli mobil, bangun rumah baru, istri baru akan menjadi problem. Kenapa akan menjadi problem? Ketika industri berdiri, multiplier efeknya dia nggak dapat, seluruh aset yang dimiliki karena penjualan tanahnya habis, akhirnya dia memperkuat diri menjadi kelompok, apakah itu ormas atau LSM. Yang padirnya dalam setiap bulan negosiasi, limbahnya kasihin ke saya, kalau enggak besok mobilnya saya cegat di jalan, tenaga kerjanya lewat saya, kalau tidak lewat saya besok di demo. Ini problem ini terus menerus dilakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar ketika saya memimpin yang pertama adalah mengeluarkan surat keputusan, yaitu pembentukan Satgas anti premanisme, melarang perusahaan untuk mengeluarkan dana THR, melaporkan kepada gubernur apabila terjadi intimidasi pada perusahaan, dan gubernur akan datang dengan segenap pasukannya. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia tidak akan berjalan manakala investasi tidak hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat tayangan-tayangan tadi, ada gambar-gambar Bupati Bekasi membuat job fair. Itu lagi cek berapa sih kemampuan orang rekrutmen tenaga kerja di Bekasi. Ternyata tidak koordinasi dengan saya. Saya lihat ada peristiwa di Cianjur juga sama, tidak lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Bogor juga sama. Hari ini Jawa Barat merubah sistem itu semua, bahwa dimulai bulan Agustus tidak ada lagi lamaran kerja manual. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membangun sistem data rekrutmen tenaga kerja berbasis digital, di mana Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota menyajikan data lulusan kerja, angkatan kerja yang tersedia, kemudian terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan juga harus mau update, mau berkomunikasi, mau berselancar dengan Dinas Tenaga Kerjanya. Ketika perusahaan membutuhkan lapangan kerja, maka tidak perlu lagi diumumin loker, kemudian dia cukup cari di data digital itu, apa, siapa, kualifikasinya apa, lulusan apa, pengalamannya apa, kemudian dipanggil dulu. Setelah dipanggil kemudian assessment, kemudian dilakukan fit and proper test. Setelah lulus baru mereka mengurus persyaratan kerja. Problem hari ini adalah persyaratan kerja dibuat seketika melamar kerja. Orang nggak punya duit bikin persyaratan. Bikin persyaratannya pinjem ke bank keliling, pinjem ke bank emok, jadi beban. Ketika tidak diterima, dia merasa orang desa tersebut tidak diterima, dia ngamuk, Pak. Ini problem. Saya kemarin menyelesaikan konflik di Karawang. Ada perusahaan suku cadang otomotif yang membuat rekrutmen tenaga kerja di masyarakat desa setempat itu 162 daftar, hanya 2 yang lulus. Kepala desanya ngamuk. Kemudian menekan perusahaan, dan kebetulan manajer personalianya mengucapkan ucapan yang menyinggung dan bersifat sara. Kemudian saya undang kepala desanya, saya bicara apa problemnya. Problemnya adalah yang lamar kerja di matematika dasarnya lemah.
Karena di matematika dasarnya lemah, maka waktu itu juga saya perintahkan kepala desanya buka kantor desa, siapkan kursi 100, mulai hari Senin saya kirim guru untuk ngajar matematika dasar agar nanti ketika seleksi tidak kalah matematika dasarnya. Problem pendidikan kita hari ini Pak Menko adalah sekolah kita lebih sibuk pada pengajaran bukan pembelajaran. Sekolah kita kadang tidak baca apa yang menjadi kebutuhan pasar kerja, sibuk dengan kurikulum yang penting 1000 halaman disampaikan, yang 1000 halaman itu muridnya stres, gurunya capek, ketika lulus seleksi di perusahaan nggak keterima. Ini problem. Nah, sudah saatnya hari ini Apindo, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh stakeholder dalam dunia usaha di Jawa Barat, satu dunia usahanya harus terbuka. Kenapa? Banyak juga oknum HRD yang seringkali main-main dengan masyarakat sekitar, melakukan rekrutmen terima duit. Saya buka saja, ini problem. Dan mulai Agustus saya ingin menangkap dengan jajaran kepolisian ini. Kenapa? Ini memperburuk citra investasi. Ini harus dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, problem kita apa lagi Pak Menko? Saya juga suka kasihan sama pengusaha ini. Kenapa? Sudah bayar pajak dipajakin. Pengusaha sudah bayar pajak, ada PPN, ada PPH, tapi dipajakin lagi. Mau Agustusan kirim proposal, tidak terima ngamuk. Kirim surat, ada ulang tahun organisasinya, tidak terima ngamuk. Ini kan problem. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi harus ada upaya penyetaraan dan sistem bagi hasil dana pajak secara transparan dan terbuka. Kenapa? Perusahaan, desa di sekitar perusahaan seringkali mengalami problem. Infrastrukturnya perlu baik, sarana air bersihnya perlu baik, rakyat di sekitarnya harus meningkat ekonominya, pendidikannya harus baik. Ini kan yang terjadi. Nah, yang terjadi hari ini kan ketika ada dana bagi hasil baik ke kabupaten maupun ke provinsi, tidak menjadi prioritas dari investasi. Dia bikin untuk kunjungan kerja duitnya. Sehingga saya hari ini larang, nggak boleh. Harus difokuskan untuk apa? Infrastruktur. Kemudian seluruh kebutuhan desa itu harus di-maintain dengan baik, tidak boleh lagi minta ke pabrik. Kenapa? Karena tidak ada itu regulasinya. Kalau perusahaannya kemudian belum ada petunjuk dari atasannya, maka yang digejek-gejek manajer HRD-nya. Nah, ini harus dibuat siklusnya, sehingga saya nanti akan ngatur di dana desa provinsi. Anda basisnya industri, maka fokus saya adalah hari ini air bersih di sekitar industri harus baik, jalan harus dipastikan harus baik, rumah rakyat miskinnya harus baik, sekolahnya harus baik, anak-anaknya harus bisa sekolah dengan baik. Kemudian setelah itu pemerintah terbuka mengumumkan kepada rakyat bahwa jalan di desa Anda dibangun berdasarkan pembayaran pajak dari perusahaan yang ada di sini. Anak-anak di sini kuliah itu dapat beasiswa dari provinsi, uangnya dari dana bagi hasil pajak pemerintah pusat dan provinsi. Air bersih dibangun berdasarkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Para bupati, para wali kota, anggota DPRD harus mengatakan bahwa Anda dapat aspirasi untuk kepentingan rakyat, bukan dari Anda, bukan dari gubernur, tapi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan sekarang balik lagi, kalau tidak diomongin itu, maka rakyat nganggap ada pabrik di sini, baunya kami tiap hari, bisingnya kami dapat. Kalau ada pencemaran kami yang pertama keracunan, tapi mana kontribusinya bagi daerah? Ujungnya perusahaan ketika ditekan itu adalah kalau keracunan kanda limbah udara bagi sembako sama susu. Saya selalu menolak, nggak boleh pencemaran ditukar sama sembako sama susu, nggak ada kaitannya. Perbaiki sistem limbahnya, bukan bagi sembako. Ini harus segera dibenahi. Kenapa? Karena kita lagi menuju masyarakat digital. Satu tingkat lagi harus naik. Mereka harus mulai rasional. Mereka harus ngerti fiskal kita. Maka kebijakan Provinsi Jawa Barat hari ini yang
mengumumkan seluruh anggaran belanja Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat secara terbuka, tujuannya untuk satu, membangun kepercayaan publik bahwa negeri ini, provinsi ini dibangun bukan oleh gubernur, bukan oleh bupati wali kota, tetapi secara gotong royong, secara bersama, yang dikelola melalui melalui sistem yang seperti koperasi yang dikelola oleh negara. Ini yang dibangun. Kenapa? Uangnya berputar dari pajak lahir ke sini, dari sini lahir ke sini. Yang perlu dilakukan hari ini adalah bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, kota menata fiskal. Sehingga saya sampaikan hari ini, pemerintah provinsi Jawa Barat mengambil beberapa kebijakan strategik bahwa pertama, seluruh belanja provinsi dan kabupaten 60% prioritas utama adalah infrastruktur. Infrastruktur jalan, air bersih, ketenaga listrikan, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, ini menjadi fokus kita, dan itu sampai daerah. Sampai daerah. Untuk apa? Kalau infrastrukturnya sudah baik, maka pemerintah menjadi pelayan. Dan saya mengumumkan pada seluruh kawasan industri yang ada di Jawa Barat, apabila ada keperluan infrastruktur jalan yang diperlukan, yang itu harus dibangun, tidak mesti oleh pengembang, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia untuk membangunnya. Kenapa? Ini komitmen kami terhadap pelayanan investasi di Jawa Barat. Ini pertama. Yang kedua, kepala dinas penanaman modalnya setiap hari harus berselancar, mengecek ke seluruh kabupaten kota, memastikan masih adakah perizinan yang tertunda, masih adakah UKL, UPL yang nggak selesai-selesai, masih adakah rekomendasi dinas lingkungan hidup provinsi yang nggak kelar-kelar. Dan saya biasanya secara teknis saya turun langsung untuk mengkoordinasikan. Untuk apa? Memastikan seluruh aspek administratif itu tidak menjadi hambatan investasi, tetapi investasinya adalah investasi yang ramah lingkungan, tidak yang merusak lingkungan. Kalau yang merusak lingkungan, saya tidak segan-segan untuk menutupnya. Dan ini dilakukan, dan itu bisa dilihat Pak Menko, pertumbuhan industri di Jawa Barat sekarang mulai geser ke wilayah Indramayu, sudah mulai tumbuh